Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GPAI, sahabat semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga apa yang pernah kita laksanakan tercatat sebagai amal ibadah di sisinya. Sahabat sekalian, kembali jumpa di channel Sapa Guru, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi EMIS 4.0 khusus untuk guru pendidikan agama Islam, yang sampai saat sekarang ini dalam aplikasi EMIS 4.0 data-data Bapak Ibu Guru GPAI masih ada yang bermasalah yang terkait khususnya pada menu monitoring. Baik, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering kali dilontarkan terkait dengan EMIS 4.0. Yang pertama ada bagaimana proses registrasi ketika Bapak Ibu memasukkan NIK gagal atau dengan notifikasi NIK nama tidak terdaftar. Penyelesaiannya adalah syarat-syarat untuk NIK terbaca ketika proses registrasi di aplikasi EMIS 4.0 Guru Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah guru pendidikan agama Islam sebelumnya sudah terdata di aplikasi EMIS lama. Jadi Bapak Ibu GPAI sudah ada datanya pada aplikasi EMIS sebelumnya, ya, sebelum EMIS 4.0 ini. Yang kedua, Bapak Ibu sudah terdata pada sumber data pusat data dan informasi yang sering kita buka, yaitu namanya Dapodik atau PD Dikti, di mana Bapak Ibu di situ sudah terdata dalam sistem Dapodiknya. Dan berikutnya untuk pengawas, Bapak Ibu pengawas memastikan sudah terdata di sistem informasi kepegawaian atau di SIMPEK, ya. Harus dipastikan bahwa data Bapak Ibu pengawas sudah terdata di dalam sistem informasi kepegawaian. Berikutnya, Bapak Ibu bisa mengecek halaman dashboard pada laman emis.kemenak.go.id. Di dalam menu dashboard, Bapak Ibu pilih PAI, masukkan nama NIK untuk pencarian datanya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat emis.kemenak.go.id. Seperti yang disampaikan tadi, di sini ada beberapa menu, ya. Kita lihat pada menu dashboard. Kita klik menu dashboardnya. Kita lihat menu dashboard di sini, kita pilih sini PAI. Terus setelah terbuka seperti ini, kita bisa klik di sini, ya, menu pencarian. Kita klik menu pencarian. Nah, di sini Bapak Ibu ketik nama atau nick, ya. Misalnya di sini saya ketik nama saya. Setelah itu kita klik saya bukan robot. Ya, setelah cari ini berwarna oranye berarti bisa kita klik cari. Kita tunggu. Di sini menunjukkan bahwa nama kita sudah ada, ya. Ini untuk pengecekan nama atau nick kita. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, yaitu mencari data nama kita atau nick pada menu pencarian yang tadi, ya. Kita menu pencarian, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, mengapa GPAI sudah terdata di Dikbud namun belum bisa registrasi di aplikasi EMIS 4.0? Ini yang sering menjadi pertanyaan, ya. Guru pendidikan agama Islam sudah masuk di data Dikbud atau data Dapodik, namun masih belum bisa melakukan registrasi di aplikasi EMIS 4.0. Seperti apa penjelasannya? Bapak Ibu tinggal mengecek pada halaman gtk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek, ya. Sini, ya, Bapak Ibu. Kita cek di gtk.belajar.kemdikbud.go.id akun PTK, ya. Kita tekan enter. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mencari dengan nama GTK. Misalnya di sini nama saya seperti tadi, ya. Kita klik provinsinya Nusa Tenggara Barat.
Kota Lombok Timur. Nah, statusnya sudah terkoneksi, kita cari GTK. Di sini sudah masuk ya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang belum masuk? Misalnya, nah, di sini tidak ada ya, Bapak Ibu. Maaf, kami tidak dapat menumpukan apapun yang cocok dengan kata kunci. Jadi jika Bapak Ibu sudah ditemukan namanya di situ tadi ya, Bapak Ibu sudah bisa melakukan registrasi pada EMIS 4.0. Di sekali lagi Bapak Ibu ngeceknya di gtk.belajar.kemdikbud.go.id /akun/PTK. Bapak Ibu tinggal cek datanya di sini ya. Berikutnya, jika sudah terdata, maka Bapak Ibu menunggu Pusat Data dan Informasi mengirimkan data ke portal EMIS 4.0. Jika hasil pencarian tidak ditemukan, maka pastikan Bapak Ibu telah terdata di sumber data Pusdatin atau di Dapudik ya, Bapak Ibu. Silahkan dicek seperti yang tadi. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses registrasi ketika memasukkan NIK gagal? Dengan notifikasi Anda sudah memiliki akun EMIS. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah untuk login pertama kali, jika Bapak Ibu sudah mempunyai akun EMIS sebelumnya, maka Bapak Ibu menggunakan email dengan kategori nick@emis.pai. Ketikkan nick Bapak Ibu, dilanjutkan dengan @emis.pai dan passwordnya adalah nick. Kemudian Bapak Ibu lakukan reset akun. Seperti yang sudah kami buatkan tutorial sebelumnya. Berikutnya, terjadi ketika GPAI sebelumnya sudah pernah mendaftarkan nicknya. Kenapa terjadi nick gagal? Maka karena itu dipastikan Bapak Ibu telah menggunakan nick yang sudah didaftarkan sebelumnya. Karena di mana nick bisa didaftarkan satu kali dengan email yang valid. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa melakukan reset email atau password. Atau Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi ke admin PAIS di kabupaten kota masing-masing. Berikutnya, terkait dengan mengapa proses registrasi tombol daftar tidak bisa diklik. Nah, kira-kira bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Beberapa penyebab untuk hal tersebut. Yang pertama, ada jaringan di mana jaringan yang kita gunakan tidak stabil atau tidak lancar. Yang kedua, silahkan Bapak Ibu melakukan refresh kembali dan klik kembali untuk melanjutkan. Berikutnya, email dan password. Di mana email ada yang salah atau typo yang sering terjadi ya. Yang pertama, email salah. Yang pertama yang kita lakukan, ganti email salah atau typo. Apabila akun sudah terverifikasi, email dan persetujuan Kemenak Kabupaten Kota, maka email tidak bisa diubah karena email dianggap sudah valid. Jika masih tahap registrasi, silahkan Bapak Ibu mengisi form yang disediakan oleh tim ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan mengisi form yang sudah disediakan sama tim. Biasanya ini kita minta di admin kabupaten kota setempat untuk kita mengisi form apa yang menjadi masalah terkait dengan email yang salah tersebut tadi ya. Yang kedua, lupa password. Lupa password di mana ketika akun sudah diverifikasi email dan persetujuan Kemenak Kabupaten Kota, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur lupa password yang ada di halaman login EMIS 4.0. Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol yang ada di fitur lupa password yang di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan klik ya lupa password tadi dan Bapak Ibu isikan email yang sudah Bapak Ibu daftarkan dan ikuti petunjuk selanjutnya ya. Berikutnya lupa email. Nah, yang tadi lupa password, yang sekarang lupa email. Apabila akun sudah terverifikasi email dan persetujuan kabupaten kota, maka Bapak Ibu silakan menghubungi layanan Madrasah Digital untuk dibuatkan tiket pengecekan email tersebut. Jika masih dalam tahap registrasi sebagaimana yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu mengisi form yang sudah disediakan oleh tim. Kan layanan Madrasah Digital. Yang ini maksudnya, Bapak Ibu. Nah, yang ini hubungi Madrasah
Digital Kare yang nanti yang otomatis akan di-linkkan ke WhatsApp. Bapak Ibu tinggal pilih komunikasinya lewat apa. Di video sebelumnya kami sudah sampaikan seperti apa ya, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih melalui WhatsApp, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya ya. Kalau Bapak Ibu melalui WhatsApp, tinggal Bapak Ibu scan QR handphone Bapak Ibu agar bisa lebih cepat berkomunikasinya ya. Apa masalahnya nanti ikuti perintah selanjutnya. Berikutnya Bapak Ibu, yang sering ditanyakan kembali adalah gagal login. Dengan notifikasi permintaan akun ditolak, silahkan cek email Anda untuk melihat pesan penolakan. Apa yang harus dilakukan? Di dalam persetujuan dan penolakan akun guru, pengawas, dosen ada di admin kabupaten kota. Bapak Ibu silahkan mengecek di situ di mana admin kabupaten kota sudah diberikan hak akses untuk melihat akun Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu guru, dosen maupun pengawas, akun kita ditolak atau disetujui ada di admin kabupaten kota. Oleh karenanya Bapak Ibu silahkan menghubungi admin kabupaten kota setempat. Yang berikutnya, kendala untuk proses registrasi dan login. Misalnya ada masalah ketika melakukan proses registrasi maupun proses loginnya. Bapak Ibu bisa mengisi form yang ada di sini. Link form kami sediakan di deskripsi ya. Dan untuk mengecek status laporannya dapat Bapak Ibu juga bisa lihat pada aduan provinsi masing-masing di link yang sudah kami sediakan di deskripsi ya. Dan yang terakhir yang menjadi pertanyaan yang sering mungkin sampai saat sekarang ini itu saja yang selalu dipertanyakan di menu monitoring ya. Pada menu monitoring di sini ya banyak yang masih merah ya. Ada nama ibu kandung, agama, TMT pengangkatan, tugas satmingkal. Dan mungkin Bapak Ibu tergantung akun masing-masing Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lebih banyak dari ini ya. Mungkin nicknya tidak terdeteksi, masih warna merah dan seterusnya ya. Jadi untuk dimaklumi Bapak Ibu bahwa semua apa yang ditampilkan dalam monitoring ini adalah karena EMIS 4.0 masih dalam proses integrasi dari data Dapodik ke EMIS untuk pengangkatan data yang dari Pusdatin ke EMIS. Kita Bapak Ibu guru bersabar ya, kita tunggu saja sampai proses selesai, karena di mana dalam kesempatan yang dulu saat dirilis EMIS 4.0 ini bahwa sampai dengan bulan Desember akan diadakan proses integrasi dan pada Januari 2024 EMIS ini akan menjadi sebuah sistem big data untuk Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam, dosen maupun pengawas PAI ya. Jadi kita tunggu saja sampai proses integrasi data itu selesai. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik. Kenapa saya masih merah, banyak sekali warna merah di sini di monitoring sehingga berita acara tidak bisa kita cetak ya. Karena berita acara bisa kita cetak setelah warna merah pada menu monitoring yang ada di sini itu sudah tidak ada ya. Kita tunggu proses integrasi data sampai selesai. Nanti di bulan Januari kita bisa lihat seperti apa proses data yang sudah terintegrasi ke aplikasi EMIS 4.0. Yang penting Bapak Ibu di sini Bapak Ibu lakukan penyempurnaan data, update data pada sistem Dapodik atau sistem informasi kepegawaian. Silahkan dilengkapi di situ di aplikasi Dapodiknya masing-masing Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan. Sampai saat sekarang ini masih banyak kendala yang dimana belum sempurna ya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa jamnya di sistem masih ada yang kurang, padahal di Dapodik sudah sempurna atau sudah lengkap. Data Bapak Ibu sudah lengkap di sistem Dapodik, tetapi di EMIS belum terbaca atau bahkan separuhnya terbaca. Oleh karena itu, kita tunggu saja proses pengangkatan data dari Dapodik ke Pusdatin, Pusdatin yang ditarik datanya oleh EMIS 4.0. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sekali lagi telah mengunjungi channel kami. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.